Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, arsyadun wa rasyadakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus masuk tak? Ya, gampang itu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebagaimana yang telah kami janjikan pada bulan yang lalu, bahwa insya Allah berdasarkan hasil kesepakatan kami dengan pihak takmir Masjid At-Taqwa, kita akan memulai kajian rutin kita di Masjid At-Taqwa ini insya Allah mulai malam hari ini sebagai malam perdana, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk waktu-waktu berikutnya. Oleh sebab itu, demi terlaksananya atau keterlanjutan daripada kajian kita pada malam hari ini dan untuk malam-malam berikutnya, maka kami dari atas nama pengurus pengajian di Masjid At-Taqwa ini sangat meminta kepada para ikhwah sekalian untuk tetap memperhatikan atau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan karena wabah COVID-19 ini belum berakhir di negeri kita ini. Artinya masih ada kita baca informasinya baik dari gugus depan dan juga yang lain-lainnya, kita masih mendapatkan beberapa informasi yang menunjukkan bahwa mereka yang terkena COVID-19 ini masih terus terjadi. Bahkan tadi pagi ada salah seorang dokter kita namanya Dr. Zuhal Beliau juga menge-share satu berita di dinding Facebooknya tentang kewafatan salah seorang dokter dan senior beliau yang juga terkena dampak COVID-19 di Surabaya. Bahkan kemarin siang sekitar jam 2 siang, jam 2 lewat seperempat, waktu itu saya juga sedang mengikuti seminar waktu itu berkaitan dengan aneksasi tepi barat yang akan dilakukan oleh Zionis Israel, oleh Zionis Yahudi ini, yang ada 3 pembicara waktu itu. Ada Ustadz Abdus Somad, ada
Dr. Din Samsudin, dan salah satunya dari Palestina. Kita mendapatkan kabar bahwa pendiri PKS yaitu Kiai Haji Hilmi Aminuddin, beliau meninggal dunia, dan informasi yang kita dapatkan beliau juga meninggalnya juga karena COVID-19, tetapi sudah ada penyakit sebelumnya, jadi ada ada penyakit bawaannya gitu ya. Tapi ikhwan miskumullah, oleh sebab itu demi keberlangsungan ini, karena saya yakin pasti akan ada yang mengawasi pengajian di Masjid At-Taqwa ini, selain Allah pastinya gitu ya, karena mereka akan lihat gitu ya. Saya khawatir kalau kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, bisa jadi satu delik nanti mereka untuk kemudian membubarkan pengajian ini. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga dan melindungi kita semuanya. Taib ikhwan fiddin arsyadu warsadakumullah. Pengajian malam hari ini karena ada beberapa permintaan untuk sedikit menjelaskan tentang RUU HIP ini, dan kita umat Islam tidak boleh lalai, karena informasi yang saya baca sore ini bahwa DPR itu menghapus sekian puluh rancangan undang-undang dari prolegnas ya, program legislasi nasional ya. Jadi setiap fraksi itu kan setiap komisi ya, baik dari komisi 1 sampai komisi yang keberapa itu. Nah, itu kan beda-beda tuh ya. Ada yang bagian hukum dan HAM, ada yang bagian pendidikan, ada yang tentang perekonomian. Lah mereka ini para fraksi komisi-komisi ini itu di tahun 2020 itu sudah menyiapkan beberapa rancangan undang-undang. Dan sekian puluh rancangan undang-undang itu tidak mungkin bisa mereka selesaikan. Karena apa? Karena targetnya harus selesai di bulan Oktober 2020, dan itu nggak mungkin bisa mereka laksanakan. Makanya akhirnya ada puluhan rancangan undang-undang yang dihapus dari prolegnas ini, program legislasi nasional DPR ini, untuk tidak dikerjakan. Artinya mereka hapus, nggak tahu apakah nanti tahun depan atau yang lainnya. Lah ternyata dari sekian puluh RUU yang dihapus oleh DPR, oleh praksi-praksi ini, oleh komisi-komisi ini, ternyata ketika dipelototi satu persatu ya, itu tidak ada RUU HIP. Berarti RUU HIP ini tetap akan kemungkinan besar akan tetap berjalan, menunggu kondisi umat Islam, pengkondisian ya. Jadi bukan kondisi tapi mereka akan melakukan pengkondisian terhadap umat Islam. Oleh sebab itu tentunya kita umat Islam tidak boleh lalai ya, tidak boleh lengah, karena RUU HIP ini baru ditunda, belum belum dibatalkan, atau apalagi kemudian dicabut, dicoret, kemudian dibuang ke tong sampah, belum ya. Baru pemerintah mengatakan melalui Menko Polhukam itu Mahfud MD mengatakan bahwa RUU HIP ini untuk sementara ditunda pembahasannya. Bahkan sudah ada narasi-narasi terutama dari partai pendukungnya bahwa mereka akan mengganti namanya. Jadi dari RUU HIP menjadi RUU PIP, tinggal tambah D aja lagi satunya dia. PIP, berarti kan tinggal tambah huruf huruf D kan, jadi jadi mereka ingin diubah itu namanya. Jadi dari RUU HIP ingin diganti menjadi RUU PIP. PIP itu pembinaan ideologi Pancasila. Karena RUU ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pijakan hukum
oleh badan BPIP itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi makanya mereka kemudian begitu semangat untuk menyelesaikan RUHIP ini, karena nanti akan menjadi pijakan dasar hukum dan pelaksanaan terhadap program-program yang ada di BPIP. Oleh sebab itu kita umat Islam tidak boleh lalai dengan RUHIP ini. Walaupun tentunya masih banyak pertanyaan mungkin ya, pertanyaan subhat. Kenapa sih umat Islam kok sibuk ngurusi Pancasila? Nah ini kan harus kita luruskan ya, supaya kita tidak salah kaprah di dalam memahami Pancasila. Dan nanti memang pada puncaknya kajiannya itu adalah bagaimana umat Islam memposisikan Pancasila. Itu nanti kaji. Walaupun itu sudah clear ya. Tahun 78 atau tahun 87 kalau tidak salah saya, Muktamar NU di Jawa Timur waktu itu sudah dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila ini adalah merupakan hasil, istilahnya konsensus gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin ijma gitu ya. Jadi kesepakatan bersama sebagai dasar bagi negara Republik Indonesia. Yang pertama, yang kedua, dalam Muktamar NU itu dijelaskan bahwa Pancasila bukanlah agama. Ya, ini harus kita ingat. Ya. Jadi Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan posisi agama atau menganggap Pancasila lebih tinggi daripada agama. Itu sudah clear itu. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang kemudian menganggap Pancasila itu lebih lebih tinggi daripada agama, ya, atau Pancasila bisa menggantikan agama, ya, nah, ini pengkhianat ini, ya, pengkhianat agama, ini pengkhianat agama, pengkhianat negara dan pengkhianat Pancasila, ya. Karena Pancasila tidak pernah seperti itu. Perumus Pancasila tidak pernah mengumumkan bahwa Pancasila itu lebih tinggi daripada agama, atau menganggap Pancasila bisa menggantikan posisi daripada agama. Kalau bisa mengganti posisi daripada agama, terus kalau kita mau sholat di ayat berapa di Pancasila itu? Kan nggak mungkin. Nah ini oleh sebab itu harus ini sudah clear ya. Nah, sehingga nanti kalau ada orang yang begitu membanggakan Pancasila, apalagi meletakkan Pancasila itu lebih tinggi daripada agama, inilah berarti dia telah menjadikan Pancasila itu sebagai tauhid itu. Jadi harus pahami ya. Jadi kapan Pancasila itu menjadi menjadi tauhid itu ya tadi itu kalau mereka menempatkan Pancasila itu lebih tinggi daripada agama. Atau kalau diingatkan ini bertentangan dengan agama, kemudian dia mengatakan enggak, ini sesuai dengan Pancasila. Berarti ini berarti telah menempatkan Pancasila tidak pada tempatnya. Ini kalau dalam bahasa kajian akidah kita, dalam kajian akidah Islam ini namanya tauhid ya. Misalnya ya, agama Islam dengan tegas telah mengharamkan yang namanya LGBT, lesbian, bisex, transgender, kemudian gay ya, biseksual, transgender dan gay ya. Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kemudian ada yang mengatakan, tapi Pancasila membolehkan. Nah, ini berarti ini pengkhianat Pancasila. Ini murtad. Ini berarti dia telah mendudukkan Pancasila lebih tinggi daripada daripada agama, dan itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Lah makanya oleh sebab itu ikhwan biskumullah, memang untuk bicara tentang Pancasila ini panjang, ya, panjang banget ya. Sampai sekarang pun belum selesai. Ya. Jadi banyak misteri di dalam
Pancasila. Makanya sampai hari ini nggak selesai-selesai itu karena apa? Karena banyak misterinya. Ya. Jadi paling tidak, ya, kalau kita simpulkan, ya, kita singkat aja, Pancasila itu mengalami 3 kali perubahan mungkin ya. Dari yang pertama itu dari yang awal berarti apa? Yang sebelum tanggal 22 Juni. Ya. Kemudian nanti yang tanggal 22 Juni sampai tanggal 17 Agustus, ya kan? Kemudian baru Pancasila yang tanggal 18 Agustus. Jadi paling tidak kalau kita peras, tapi merasnya bukan dari Pancasila ke Trisila, dari Trisila ke Ekasila, enggak. Tapi kalau kita peras itu sejarahnya itu, ya, berarti apa? Pancasila sebelum 22 Juni, kemudian Pancasila setelah 22 Juni sampai 17 Agustus, dan Pancasila yang 18 Agustus sampai apa? Sampai hari ini. Lah, yang pertama harus kita pahami bersama. Jadi, saya ingin ingatkan bahwa yang pertama, Pancasila itu bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Lah. Dan juga bukan bahasa Inggris. Jadi Pancasila itu adalah merupakan bahasa Sanskerta ya. Sanskerta ya. Bahasa Hindu kuno ya, bahasa kesustraan Hindu kuno ya. Dan orang pertama yang menggunakan istilah Pancasila itu adalah namanya Empu Tantular ya. Dalam bukunya yang sering dikenal dengan nama apa? Sutasoma ya. Jadi Empu Tantular ini adalah merupakan apa? Salah satu tokoh yang nanti menjadi tokoh utama dalam agama Hindu, dalam agama Buddha. Makanya nanti dalam buku Sutasoma Empu Tantular ini ditemukanlah kalimat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini juga ditemukan dalam buku ini. Dan buku ini dulu ditemukan oleh pemerintah Indonesia berada di Belanda. Jadi buku ini sebenarnya sudah dibawa kabur oleh Belanda, kemudian ditemukan di Belanda, kemudian apa? Dibawa pulang lagi ke Indonesia. Ceritanya seperti sejarahnya. Maka nanti ada namanya, istilahnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini itu adalah ucapan terima kasihnya Empu Tantular kepada para petinggi-petinggi Hindu yang sudah menerima agama Buddha, yang merupakan aslinya itu adalah apa? Dulunya bagian daripada agama Hindu. Jadi kalau ada Kristen, sekarang ada namanya apa? Protestan kan itu kan. Jadi dulu kan Kristen cuma satu kan, Katolik. Ya, kemudian apa? Kemudian pada perjalanan berikutnya muncullah Kristen apa? Protestan. Ya. Nah, sekarang juga diinginkan di Islam itu ada Islam namanya Islam Protestan. Nah, ini setan. Ya. Nah, ya. Kalau di Kristen Protestan itu masih dianggap bagian Kristen kan gitu. Oh, ya. Tapi kalau dalam Islam ada Islam Protestan, nah itu udah setan itu. Ya. Sudah nggak disebut Islam, itu namanya setan Protestan, nah nggak boleh gitu ya. Nah, jadi Bhinneka itu kan artinya begini, Bhinneka Tunggal Ika itu, jadi walaupun sekarang ya Buddha itu sudah memisahkan diri dari dari Hindu, nah gitu loh, ya, kata Empu Tantular ini, ya, tetapi aslinya dulu kita itu apa? Satu gitu loh. Ya, dulu aslinya sama-sama apa? Hindu. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi istilah Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya apa? Ajaran ucapan yang digunakan oleh Hindu, oleh Buddha, oleh Empu Tantular untuk apa? Nah, untuk memposisikan bahwa apa? Mereka berterima kasihlah kepada Hindu yang sudah mengakui agama Buddha yang sekarang apa? Terpisah dari Hindu, memiliki keyakinan
yang berbeda dengan Hindu dan memiliki pokok-pokok ajaran yang berbeda dengan, walaupun dulu aslinya itu adalah apa? Hindu. Makanya kemudian istilahnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Lah sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan juga untuk apa? Keseluruhan di Indonesia. Jadi untuk menghukumi juga umat Islam. Padahal dalam Islam jauh sebelum muncul buku ini, bukunya Sutasoma ini, sebelum muncul kalimat itu, Islam sudah punya itu. Ya, di mana Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, kata Allah apa? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang enggak ada di Bhinneka Tunggal Ika. Yang enggak ada di Bhinneka Tunggal Ika apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu enggak ada. Makanya di Indonesia semuanya sama, ya. Jadi di hadapan Pancasila, di hadapan demokrasi, seorang kiai dengan seorang maling sama nggak? Sama nggak kira-kira? Sama. Jadi kalau milih nyoblos suara seorang pezina dengan suara seorang kiai sama nggak kira-kira? Sama nggak kira-kira di Indonesia? Sama. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu mungkin suaranya maling lebih bisa lebih tinggi daripada apa? Karena di hadapan mereka kenapa? Nggak ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Ya, akhirnya apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, para alim, para ulama itu nggak dihormati, nggak dimuliakan. Ya. Nah, ini makanya saya mengajak kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Nah, ini terutama yang mau nikah ini. Jadi yang mau nikah, ini kalau besok mau nikah ada walimatul urus itu khutbah nikah, tausiah nikah tuh di awal. Ini tausiah nikah wis keri dipesenin ojo suwi-suwitan. Bener nggak? Bener. Padahal yang sebelum-sebelumnya panjang nggak itu? Dari mulai dari sambutan bahasa Jawanya apa itu? Bagio. Ngayu bagio. Nah, itu aja udah panjang itu. Ya. Belum lagi nanti pasrah, ya kan? Pasrah dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Kemudian nanti diterima dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Kemudian nanti baru sambutan. Kalau ada kepala desa, kalau ada bupati datang, bupati C. Ya. Kalau ono presiden C. Ustadznya jam berapa? Jam 11 kurang 5 menit. Keluar nasi jam 11 lewat 15 menit. Padahal saya diberitahu di mana-mana. Keluar nasi itu indikasi berhenti, indikator itu. Jadi kalau para laden ya, sinoman ya. Jadi kalau sinoman tuh sudah mulai baris-baris, apalagi mepet ustate, ki isyarat. Apa isyaratnya? Tat, dang, ikhtitam. Padahal baru berapa menit ustadznya ceramah? 15 menit, wes carry 15 menit. Ini menghormati atau tidak menghormati? Nah, besok dibalik Pak ya, berani nggak kira-kira?
Bingung ya. Ayo kira-kira sampai siap itu. Makanya kalau kita besok nikah itu ya sudah. Sebenarnya nggak perlu sampai pasrahan ya, apalagi pasrahannya pakai bahasa Jawa, Jawanya kromo. Wes di Bali bola Bali. Walaupun saya nggak paham semua tapi ngerti. Lah iki wis mau disebutke meneh. Ucapan assalam wis pirang kali, 3 kali mungkin. Lah ini diulangi meneh piye karepe ngono. Antum bayangkan coba itu. Lah padahal itu sudah berapa menit coba. Oleh sebab itu, jadi kalau kita besok itu ya tahu nikah itu ya sudah. Karena inti dari nikah itu apa tuh? Inti dari walimatul urus itu apa tuh? Makan. Itu intinya. Jadi intinya walimatul urus itu menyaksikan, ya kan? Jadi para tamu undangan itu menyaksikan bahwa si fulan dan si fulana itu sudah apa? Resmi, sah, supaya nanti nggak dijadikan sebagai bahan pembicaraan ya. Kok tiba-tiba Mas Daud nih orang ini hujan orang ini, kok tiba-tiba ngonceng akhwat cadaran ya. Ini sopone wah itu kan ya. Maka diadakan walimatul urus itu menyaksikan, oh ternyata Mas Daud itu apa? Ya, sudah sah menikah dengan seorang akhwat namanya Dewi gitu kan ya. Daud Dewi gitu kan ya. Kemudian apa? Setelah itu apa? Ada namanya tausiyah atau khutbatun nikah ya. Walaupun nanti ada yang mengatakan khutbatun nikah itu sebelum apa? Jadi ada dua, ada khutbatun nikah, ada namanya tausiyah apa? Nikah. Jadi kalau khutbatun nikah itu sebelum ya, sebelum akad itu ada khutbatun nikah. Baru setelahnya ada tausiyahnya. Baru setelah itu apa? Sudah walimah. Walimah itu apa? Pesta. Namanya pesta itu apa? Makan. Selesai makan, salami tamu undangan apa namanya mempelai dengan membacakan apa? Doa barakallahu laka wa baraka. Jadi nggak perlu apalagi tambah campur saruas. Ambiar. Nah ini penting ikhwaniskumullah. Lah oleh sebab itu maka apa? Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi yang tidak ada di Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau antum besok mau ya sudah. Ustadznya yang apalagi ngundang ustadz, kiai ya, suruh paling carry ya. Kiainya suruh ngeliatin ya. Yang lebih parah lagi, jeda antara tausiyah menjelang tausiyah itu ada sesi foto-foto juga itu. Kan sadis itu. Jadi mumpung karena Pak Bupatinya Arab mulai, Pak Camat Arab mulai, Pak Kapolsek Arab mulai, Pak Kapol Res Arab mulai, Pak Dandim Arab mulai, akhirnya apa? Foto-foto. Jadi akhirnya apa? Kiai, ustadz disuruh tonton. Itu sadis namanya itu antum itu. Itu antum nggak menghargai ustadz, nggak menghargai ulama, nggak menghargai ustadz disuruh duduk mana. Nah, ini penting untuk kita reformasi. Jadi reformasi itu penting Pak ya. Nah, jadi oleh sebab itu besok kita dahulu itu ya. Jadi ustadz tausiah dulu, baru yang lain-lainnya belakangan itu. Nah sekarang yang dihormati yang pejabat-pejabat dulu kan. Ya, pejabat-pejabat dulu yang dihormati, baru apa? Baru yang ikhwan-ikhwannya apa? Ustadz-ustadznya apa? Nah, oleh sebab itu ini penting ya. Jadi waktu itu dalam kitabnya Sutasoma ini Putan Tular memperkenalkan istilah Pancasila Krama namanya, atau Pancasila Kromo atau Krama ya. Yang artinya 5 dasar tingkah laku ya. Jadi ada 5 ini, ada ahimsa, ada astea, ada indriya nigroho, indriya ini mungkin ya, ahimsa, asteo, ya, indriya nigraha,
Amswada, asawada, ada dama, ya. Jadi tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh iri dan dengki, tidak boleh berbohong, dan yang terakhir adalah apa? Tidak boleh mabuk-mabukan. Jadi itu istilah Pancasila ya. Jadi kalimat Pancasila itu bukan apa? Bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris nggak ada itu ya. Lah baru kemudian setelah Indonesia merdeka, yang menjelang Indonesia merdeka, ya. Di sini nih ada dua teori ya yang berbeda ya. Siapakah orang yang pertama sekali mengistilahkan atau memperkenalkan apa? Istilah Pancasila ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Jadi tanggal 1 Juni itu adalah hari lahirnya istilah Pancasila. Itu baru lahir jeneng tok. Belum sebagai Pancasila, sebagai sebuah dasar negara yang disepakati secara konstitusional. Jadi itu baru lahir tok ya. Bahkan menurut Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan ABRI, dia mengatakan bahwa pencetus Pancasila yang pertama adalah namanya Profesor Mr. Muhammad Yamin dan Supomo. Makanya ada istilah Yaminisme pada sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan persiapan kemenangan tanggal 29 Mei dan sidang BPU PKI 3. Jadi Muhammad Yamin itu menggunakan Pancasila di tanggal 29 Mei, 31 Mei-nya Supomo. Ya. Ini orang-orang yang disebut dalam bahasa Desoekarnoisasi. Jadi yang berbeda dengan ya. Bahkan dalam buku ini? Struggle of Islam, ya. Ini Bolan menyebutkan ya bahwa Pancasila ya pertama kali itu adalah kreasinya of Yamin and not Soekarno. Ini ya pendukung Soekarno ya, mohon maaf. Dalam buku ini disebutkan jadi orang yang pertama membuat Pancasila itu namanya adalah siapa? Yamin, dan bukan Soekarno. Ini menurut teori Yaminisme. Jadi yang Soekarnoisme jangan terlalu terlalu ya, sombong juga ya, jangan terlalu sombong. Pokoknya Pancasila itu milik ora. Ternyata ada teori lain yang mengatakan sebelum Soekarno pidato tanggal 1 Juni, ternyata tanggal 29 dan tanggal 31 Mei-nya itu sudah ada orang yang ini dia. Baru kemudian menurut teorinya Abdurrahman Surjimi Harjo, Kuntowi Joyo dan yang lainnya, menurut kesaksian Muhammad Hatta bahwa Pancasila itu berasal dari Soekarno. Jadi ada dua pendapat dan ada dua teori. Hanya saja karena sebagaimana dikatakan oleh pepatah Inggris mengatakan bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang ya. Nah, karena hari ini pemenangnya adalah kelompok Soekarno, yang menang hari ini adalah Soekarnoisme, akhirnya yang ditonjolkan adalah Pancasila yang lahir berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal berapa? 1 Juni. Padahal kalau kita lihat, ini kita lihat ini supaya kita bisa bayangkan ya. Ini adalah Pancasilanya Muhammad Yamin. Ya. Sama-sama ditolak karena Karena meletakkan. Jadi kalau Muhammad Yamin itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, yang nomor 3-nya peri ketuhanan,
keempatnya peri kerakyatan, yang kelima baru apa? Kesejahteraan sosial. Kemudian Soekarno, ini dia. Makanya sekarang yang sedang kita perdebatkan ini kan, karena ternyata sebelum lahirnya RUU HIP itu ada namanya apa? Naskah akademik. Nah, ya. Jadi kalau kita, jadi sayangnya kita selama ini cuman hanya melihat kepada RUU HIP-nya. Seharusnya yang kita pelototi itu ini dulu. Nah, ya. Jadi sebelum RUU HIP itu lahir, ya, dia kan hamil dulu kan. Nah, ya. Lah hamilnya itu kalau di undang-undang namanya apa? Naskah akademik. Nah, ya. Naskah akademik ini. Nah, ya. Yang tebalnya sekitar 100 halaman. Lah naskah akademik inilah yang dijadikan haluan atau dasar oleh badan legislasi DPR untuk kemudian melahirkan apa? RUU HIP. Lah nanti dalam kajiannya ternyata apa? Ternyata ini dia. Di sini yang parah, yang fatal tuh di sini. Nah, ya. Kita lihat di sini nih. Pondasi dasar negara yang telah menjadi karya besar pendiri bangsa, yaitu Pancasila, harus dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Ya, 2016 ini ketika presidennya siapa? Dah, nggak usah kuat. Sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari pidato Soekarno 1 Juni 1945. Ini jelas ini, historis ini. Ini jelas adalah merupakan apa? Ini jelas merupakan bentuk penggelapan sejarah. Ya. Kenapa? Karena waktu itu pidato Soekarno tanggal 1 Juni itu belum sah menjadi sebuah apa? Pancasila. Bahkan kalaupun itu sah, ini rusak. Rusaknya dilihat di sini nih. Di mana Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila 1 Juni itu, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima baru apa? Kira-kira antara Muhammad Yamin dengan Soekarno, kira-kira mana yang lebih parah? Jadi kalau Muhammad Yamin itu mungkin Tuhan tengah-tengah lah gitu kan ya. Jadi Tuhan itu penyeimbang mungkin gitu kan ya. Jadi Tuhan itu nomor 3 ya, 2 diki. Jadi penyeimbang. Lah kalau yang Soekarno lebih parah lagi. Tuhan di mana? Paling bawah. Ketuhanan tuh paling bawah. Yang akhirnya kemudian para penulis sejarah itu meneliti dari mana Soekarno itu dapat ide rumusan Pancasila ini dan meletakkan ketuhanan itu di nomor berapa? Nomor 5. Lah ternyata diakui sendiri oleh Soekarno bahwa 5 sila dalam Pancasila yang dikenalkan oleh Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 itu dia dapat dari guru spiritualnya. Jadi salah satu guru spiritualnya Soekarno itu namanya adalah Dr. Sun Yat-sen. Namanya Sun Yat-sen atau Sun Yat-sen. Nggak paham lah, pokoknya tulisannya SUN. Dr. Sun Yat-sen, seorang tokoh sosialis Tiongkok. Jadi itu diakui oleh Soekarno. Silakan nanti baca dan di Google itu banyak itu. Jadi ide Soekarno dapat 5 sila ini dan meletakkan Tuhan itu nomor 5 itu setelah dia banyak apa? Berdiskusi, banyak membaca buku-buku tulisannya siapa? Sun Yat-sen, seorang tokoh sosialis komunis Tiongkok. Pantes kalau kemudian apa? Tuhan nomor 5. Itu dia harus kita pahami bersama.
Ya. Dan akhirnya pidato, baik pidatonya Supomo maupun Yamin maupun Soekarno, tidak mentah-mentah langsung diterima oleh para pendiri bangsa waktu itu, terutama mereka yang dipercaya dalam sidang BPU PKI, terutama nanti ada yang kemudian nanti diserahkanlah kepada 9 orang yang ditunjuk atau yang dipercayai oleh rakyat waktu itu untuk merumuskan Pancasila tadi ini, sehingga kemudian mulai tanggal 1 Juni sampai 22 Juni disitulah para ulama kita berjuang, ya. Bukan hanya sekedar berjuang tulisan, tapi di situ perdebatan sengit, kemudian mempertahankan argumentasi, mempertahankan dalil-dalil untuk menetapkan dasar negara ini. Itu luar biasa. Ada 9 orang itu, ya. Satu Kristen namanya A. Maramis, kemudian yang jelas ada nasionalis, itu ada Soekarno dan Hatta gitu, ya. Kemudian ditambah lagi berapa orang, berarti tambah 6 lagi, ya. Ada namanya Ahmad Subarjo, ada namanya Abi Kusno, kemudian 4 orang kiai, ada Kiai Haji Kahar Mudakir, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Kiai Haji Agus Salim, ya. Ada 6 orang. Kemudian yang kemudian menjadi 9 orang atau yang dikenal sebagai 9 anggota BPU PKI. Dan di situ Masya Allah, ya, baik Kiai Haji Wahid, ya, Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Kiai Haji Kahar Mudakir, kemudian ada Abi Kusno, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada Ahmad Subarjo, ditambah 3 orang lagi tadi itu. Tapi kita lihat bagaimana perjuangan ulama-ulama ketika itu. Mereka kemudian merumuskan, bahasanya mengislamkan